nggak mandi dulu nggak apa-apa, bajunya pakai baju yang dipakai tidur, selagi nggak kena najis tidak ada masalah. Tapi ada baiknya ada baju khusus sholat ya. Ustazah lagi haid baca sholawat sama zikir kalau nggak pakai kerudung. Sebenarnya zikir dan sholawat tidak masalah, sambil nyantai sambil makan nggak masalah ya. Ustazah, oke, karena alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, hingga Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, saya stroke, saya suka sholat setelah duduk, diangkat suami saya. Nggak apa-apa Mbak Ratna, semoga cepat sembuh ya. Ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqian, kalau nggak bisa ya telentang. Boleh kok sholat dalam keadaan duduk dan berbaring, nggak masalah. Sholat qobliyah pakai iftitah nggak? Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Tidak pakai iftitah nggak ada masalah, termasuk saat sholat fardu ya. Tidak pakai iftitah tidak masalah ya. Ustazah, oke, kalau lagi nifas lebih dari 40 hari gimana? Batasnya 40 hari. Kalau kurang dari 40 hari, teman-teman boleh langsung mandi. Qobliyah subuh di rumah, tapi masjid lain udah iqomat, nggak apa-apa. Yang namanya qobliyah masih bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya teman-teman sholat zuhur di rumah, azan zuhur jam 12:30, lalu teman-teman sholat zuhurnya jam 1, kan masih ada waktu zuhur tuh. Teman-teman qobliyah dulu, sholat zuhur, lalu ba'diyah, nggak apa-apa ya. Ustazah, jari saya pakai pen lalu dibalut pakai kasa, bisa nggak saya tayamum aja? Tergantung, selagi masih bisa wudhu tapi jarinya nggak usah dikenain nggak apa-apa. Tapi kalau semua badannya terkena itu ya teman-teman boleh tayamum. Tapi kalau cuma jari, saranku tetap berwudhu. Yang penting bagian yang sakit nggak usah kenain air ya. Oke, beli emas di luar kota, bayar transfer dikirim lewat paket, nggak masalah ya. Oke, nggak masalah, itu kan cuma cara aja. Ustazah lagi haid bisa baca Quran nggak usah, atau cari buku doa-doa aja ya. Cari buku doa-doa aja, kecuali teman-teman baca Al-Waqiah, Al-Kahfi di buku doa ya. Itu aku ada buku baru untuk doa Al-Kahfi, bisa dilihat di video aku ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau sudah berwudu bersentuhan dengan suami batal nggak? Tergantung. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Oke, aku ulang ya. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang batal, tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke, cara mandi junub ada di video, ada video aku udah 8.000 guys. Oke ya, Ustazah, oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah pakai skincare apa? Skincare-nya adalah Herbalife ya. Ustazah, sejadah sudah dipakai berdua gambar Ka'bah di kanan atau kiri? Sejadah kalau berdua, kepala sejadahnya ada di sebelah kanan ya, ada di sebelah kanan. Jadi sejadah itu kalau dibentangkan kepalanya ke kanan, jangan ke kiri ya. Oke, Ustazah, sholat duha syuruk apa boleh lebih dari 2 rakaat? Kalau syuruk cukup 2 rakaat karena dalilnya 2 rakaat. Tapi kalau duha bisa 2, 4, 8, 12 rakaat ya. Oke, Ustazah, kalau sholat bisa berdiri saat sujud nggak sampai nyentuh lantai kepalanya? Ya udah, pas sujudnya duduk. Pas sujudnya duduk ya, pas berdiri, pas ruku-ruku, pas nggak bisa Mbak, nggak bisa. Ya sholat aja dalam keadaan duduk, karena kalau Mbak rukunya normal, nanti rukunya lebih landai dibanding sujudnya. Sholat aja dalam keadaan duduk ya. Oke, Ustazah, kalau mau pergi sholat apa? Kalau mau pergi keluar kota, pergi umroh ya, maka teman-teman nama sholatnya sholat safar ya. Sengaja aku sholat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Iya Bunda Liza, coba ganti bahasanya. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kalau teman-teman itu
kalau teman-teman itu kalau teman-teman itu misalnya melakukan yang namanya safar habis zuhur, ya boleh setelah zuhur atau sebelum zuhur sholat safarnya. Saya lagi sakit tumit, mohon doanya cepat disembuhkan. Siap. Yang sakit tumit bertahan sebentar, nanti ada madu tumit di jam 9-an ya. Ustazah, memaksa anak untuk sholat dosa enggak? Ya, karena anak belum balik, enggak dosa. Ya, justru karena belum balik kita paksa. Karena dia wajib sholat di usia 7 tahun. 7 tahun itu udah wajib sholat ya. Ustazah, sudah puasa Daud tapi belum sholat sunnah seperti tahajud, enggak apa-apa. Next time bisa berproses untuk sholat sunnah. Kebaikan itu berproses guys. Aku semenjak ikut ustazah udah ada tuh sholat duha, proses. Sekarang lama-lama udah bisa tahajud. Lama-lama jadi demen puasa yaumul bid. Proses, pelan-pelan aja. Memang harus kayak gitu, nggak bisa buru-buru ya, Ustazah, sholat duha boleh surat selain ad-duha nggak? Sholat duha itu sebenarnya rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi ayat lain juga nggak ada masalah. Kalau sholat sunnah pakai iftitah nggak ya, nggak harus iftitah. Cuman sayang sih kalau nggak baca iftitah ya. Ustazah, iya Mbak Tin ya. Ustazah, kalau wudhu bersentuhan anak laki-laki ya tidak batal. Anak itu kan mahram kita ya. Nanti Mbak Isnov setelah ini ya, madunya tanya jawab dulu kita, baru madunya ya. Ustazah, bikin air ruqyah pakai air rebusan, nggak apa-apa ya, dibacain ayat-ayat ruqyah. Jadi contoh ya ruqyah mandiri ya, contoh ruqyah mandiri. Teman-teman ambil wudhu, lalu pakai mukena, lalu kemudian teman-teman boleh bentang sejadah, sediakan air di depan, mau pakai daun pandan nggak apa-apa. Air daun pandan kan bagus ya kan. Lalu kemudian teman-teman baca ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu kan ada Al-Baqarah, kemudian iya Mbak Tia, ada Al-Baqarah, kemudian ada Al-Waqiah, kemudian ada termasuk ayat ruqyah adalah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, itu ya. Lalu dihembus airnya dan diminum. Terutama teman-teman yang ada indikasi terkena sihir, ya badannya sakit-sakit di wilayah tertentu, suka mimpi buruk ya, suka anaknya suka nangis, bayinya suka nangis dan seterusnya. Ustazah, kurang sehatkah? Aku sehat banget, cetar membahana. Ustazah, sholat taubat dan hajat boleh nggak dikerjakan berbarengan dengan sholat duha? Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau habis sholat duha wiridnya apa ya? Bebas aja ya. Ustazah, kredit kendaraan riba, haram, jangan ya. Karena di dalam kreditnya itu ada bunganya. Setelah itu teman-teman di dalam kreditnya itu ada bunganya. Kemudian setelah itu kalau telat ada dendanya ya. Oke. Setelah telat ada dendanya, lalu kemudian setelah itu teman-teman kalau seandainya nggak mampu bayar, maka uang teman-teman akan dia ambil dan barang teman-teman dia ambil dan yang dia kembalikan, yang udah kita serahkan dia tidak kembalikan ya. Ustazah, sholat syuruk jam berapa? Syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh. Jam 5.30 masih bisa qobliyah subuh nggak? Tergantung. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa ya. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa ya. Ustazah ngomongnya mendayu-dayu, biar aja lah guys. Yang penting kan ku jawab guys. Hei, udah mandi belum? Yang belum mandi dulu mana ceritanya? Hei. Aku kan settingannya mendayu pagi ini. Nanti malam settinganku ngebas. Besok trouble-nya yang kukuatkan. Iya kan, geng? Nah, yang belum mandi. Oke, aku berubah sedikit aja teman-teman tanda ya. Mana ceritanya? Baik-baik napa? Ustazah, aku lagi sibuk ngepel. Aku juga. Emangnya teman-teman aja. Aku pun lagi sibuk ngepel dalam hatiku ya. Ustazah,
Ustazah, qobliyah subuh suratnya apa aja? Qobliyah subuh itu suratnya bebas aja. Yang penting dilakukan. Ayat pendeknya bebas ya. Oke ya. Salam dari Malaysia, Zah. Siap, perhatian ya Ustazah. Oh iya dong. Teman-teman kan perhatian banget sama aku. Makanya nggak boleh ada jerawat. Kalau ada jerawat repot urusannya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau terlupa ruku, gimana hukumnya? Kalau terlupa ruku itu memang mesti sujud sahwi. Kesiangan niat sholatnya gimana? Kesiangan niat sholatnya tetap sholat subuh ya. Ustazah, kalau mau ngaji apa harus